Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mario Immanuel Sinabariba dengan NIM C1D123042 Prodi Bisnis Digital Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus dilema diversifikasi PT Tekno Abadi Jaya Mandiri. Sebelum ke penjelasannya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategi dan Business Valuation. Baik, langsung saja ke penjelasan yang pertama atau soal yang pertama yaitu analisislah situasi strategis PT Tekno Abadi Jaya Mandiri, identifikasilah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT yang dihadapi perusahaan. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength, di mana yang pertama reputasi kuat di sektor keuangan selama 15 tahun, yang kedua produk andalan atau fund track diakui karena keandalan dan fitur lengkap, yang ketiga layanan purna jual yang baik, dan yang keempat posisi kas yang kuat karena profitabilitas tinggi. SWOT yang kedua yaitu kelemahan atau weaknesses. Yang pertama ketergantungan besar, kurang lebih besar 80% pada satu produk atau fund track. Yang kedua, kesulitan dalam menemukan cara efektif menginvestasikan kelebihan kas. Yang ketiga, kurangnya diversifikasi produk dan pasar. Yang ketiga yaitu peluang atau opportunities, di mana terdiri yang pertama pertumbuhan teknologi analitik, data, dan kebutuhan retail akan data-driven decisions. Yang kedua, peluang investasi di sektor energi terbarukan yang sedang berkembang. Yang ketiga, meningkatnya permintaan akan keamanan cyber di sektor keuangan. Analisis SWOT yang terakhir yaitu ancaman atau threats, di mana ada beberapa. Yang pertama, pertumbuhan pasar software sektor keuangan yang melambat. Yang kedua, meningkatnya persaingan dengan produk yang lebih inovatif dan terjangkau. Yang ketiga, yaitu risiko regulasi baru yang bisa mengganggu dominasi fund track. Soal yang kedua, yaitu evaluasilah ketiga opsi strategi diversifikasi yang sedang dipertimbangkan PT Tekno Abadi Jaya Mandiri. Jelaskan potensi keuangan dan kerugian masing-masing opsi. Diversifikasi yang pertama itu diversifikasi terkait, yang dimana pengembangan platform analitik data untuk sektor retail. Keuntungannya berupa memanfaatkan keahlian dan pengolahan data, memasuki pasar baru yang masih berkembang atau retail. Yang ketiga, sinergi teknologi dan SDM yang sudah ada. Kerugian dari diversifikasi ini yang pertama perlu adaptasi model bisnis ke sektor baru, dan yang kedua risiko ketidaksesuaian budaya pasar retail. Diversifikasi tidak terkait atau diversifikasi yang kedua, investasi di bisnis energi terbarukan, di mana mempunyai keuntungan yang pertama potensi pertumbuhan tinggi jangka panjang, yang kedua diversifikasi risiko industri, dan memiliki kerugian sebagai berikut. Yang pertama, jauh dari kompetensi inti perusahaan. Yang kedua, risiko tinggi membutuhkan pengetahuan dan infrastruktur baru. Diversifikasi yang ketiga atau pengembangan produk baru adalah solusi keamanan cyber untuk sektor keuangan, di mana mempunyai keuntungan. Yang pertama, masih dalam sektor yang dikuasai atau keuangan. Yang kedua, menjawab kebutuhan keamanan data yang makin tinggi. Yang ketiga, potensi menjadi pemimpin pasar baru, di mana mempunyai kerugian sebagai berikut. Yang pertama, persaingan ketat dari pemain global, dan yang kedua, perlu riset dan pengembangan intensif. Soal yang ketiga yaitu berdasarkan analisis data Anda, rekomendasi strategi diversifikasi mana yang sebaiknya dipilih oleh PT Tekno Abadi Jaya Mandiri? Strategi yang paling tepat untuk PT Tekno Abadi Jaya Mandiri menurut saya adalah mengembangkan produk solusi keamanan cyber untuk sektor keuangan,
di mana strategi ini masih berada dalam lingkup industri inti perusahaan sehingga lebih mudah dijalankan dan risikonya lebih rendah. Kebutuhan terhadap keamanan data di sektor keuangan sangat tinggi, seiring meningkatnya digitalisasi dan ancaman cyber. Dengan mengembangkan solusi keamanan cyber, perusahaan bisa menawarkan paket layanan lengkap bersama produk utama mereka yaitu FunTrack. Ini menciptakan sinergi yang kuat dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dari sisi sumber daya, perusahaan ini sudah memiliki tim IT, infrastruktur, dan pengalaman yang mendukung. Strategi ini juga bisa dijalankan bertahap dimulai dari pelanggan yang sudah ada, lalu meluas ke pasar baru. Kesimpulannya, strategi ini memiliki potensi besar, realistis untuk diterapkan, dan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Terakhir, strategi ini juga lebih fleksibel dalam implementasi. Perusahaan bisa memulai secara bertahap, mulai dari pengembangan modul keamanan untuk pelanggan existing, lalu secara perlahan memperluas ke segmen pasar baru, di mana pendekatan ini jauh lebih adaptif dan mengurangi resiko dibandingkan strategi lain yang memerlukan investasi besar dan waktu lebih lama untuk penetrasi pasar. Soal selanjutnya itu soal yang keempat, jelaskan langkah-langkah implementasi utama yang perlu dipertimbangkan oleh PT Tekno Abadi Jaya Mandiri. Langkah-langkah yang diperlukan pada Tekno Abadi Jaya Mandiri perlu memperhatikan beberapa langkah utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan riset pasar secara mendalam untuk memahami kebutuhan keamanan digital di sektor keuangan, termasuk ancaman yang paling umum. Yang kedua, menganalisis kompetitor di bidang keamanan cyber guna mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan solusi yang sudah tersedia di pasar. Hal ini penting agar produk yang dikembangkan dapat menawarkan nilai tambah yang unik. Yang ketiga, mengembangkan solusi keamanan cyber yang spesifik dan sesuai dengan karakteristik industri keuangan. Yang keempat, melakukan uji coba produk melalui proyek percontohan bersama mitra strategis seperti bank kecil atau koperasi keuangan. Langkah yang kelima, membangun tim khusus yang terdiri dari ahli keamanan cyber, baik dari internal perusahaan maupun melalui perekrutan tenaga ahli dari luar. Pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan sistem keamanan yang ditawarkan. Langkah yang keenam, menyusun strategi pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan produk keamanan cyber ke pasar yang ditargetkan. Harga, kanal distribusi, dan promosi yang menekankan pada keunggulan produk. Langkah yang terakhir yaitu langkah melakukan evaluasi berkala terhadap performa produk, tanggapan pelanggan, serta tren ancaman keamanan cyber tertentu. Soal yang terakhir atau soal yang kelima yaitu apa saja potensi tantangan yang mungkin dihadapi PT Tekno Abadi Jaya Mandiri dan bagaimana memitigasi resikonya. Tantangan yang dimiliki PT Tekno Abadi Jaya Mandiri kemungkinan akan menghadapi sebagai tantangan dalam mengimplementasikan strategi diverifikasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengalaman di sektor atau pasar baru yang ingin dimasuki, terutama jika perusahaan memilih diversifikasi tidak terkait seperti investasi di bisnis energi terbarukan. Risiko ini bisa menyebabkan kesalahan dalam pengembalian keputusan strategis, manajemen, operasional, atau perhitungan investasi. Selain itu, tantangan lain adalah tingginya kebutuhan modal dan sumber daya pemasaran. Perusahaan juga berisiko kehilangan fokus terhadap bisnis, intinya jika proses diverifikasi tidak dikelola dengan baik, sehingga bisa berdampak pada menurun kinerja produk utama mereka seperti FunTrack. Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, PT Tekno Abadi Jaya Mandiri perlu melakukan riset pasar dan studi kelayakan yang mendalam sebelum memulai diverifikasi. Kemudian, perusahaan bisa menjalankan diverifikasi secara bertahap melalui proyek percontohan pilot project guna menguji efektivitas dan respon pasar penguatan tim internal dengan merekrut tenaga ahli di bidang baru serta menjalin kemitraan strategis juga dapat membantu mempercepat proses adaptasi dan meminimalkan kesalahan.
Selain itu, evaluasi berkala dan fleksibilitas strategi akan membantu perusahaan untuk menyesuaikan langkahnya sesuai dengan dinamika pasar dan tantangan yang muncul di masa depan. Baik, sekian penjelasan presentasi studi kasus PT Tekno Abadi Jaya Mandiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.